Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama aku Widya Rafida, NIM akhir 26. Di sini aku dari kelompok satu yang akan membahas materi lembaga mengenai lembaga keuangan Indonesia. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu Dr. Ahmadi Rojali LCLM. Nah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya, sehingga kami dapat menyelesaikan pegadaian syariah ini dengan lancar. Alhamdulillah. Selawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang ini. Nah, langsung saja saya menjelaskan tentang materi yang berjudul Lembaga Keuangan Syariah ini. Sebagian kalangan masih beranggapan bahwa Islam sebagai penghambat kemajuan pembangunan, seperti pandangan yang dipropagandakan pada pemikir Barat. Ternyata tidak sedikit intelektual Muslim yang meyakini anggapan tersebut. Kesimpulan yang tergesa-gesa seperti hampir dapat dipastikan timbul karena kesalahpahaman terhadap Islam. Seperti itu. Nah, sebagaimana eh, sesuai dengan masa Rasul masing-masing sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala likuli ja'alana minkum syira'atan wa minhajan, yang mana artinya untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Quran surah Al-Maidah ayat 48. Syariah Islam sebagai satu syariah yang dibawa oleh Rasul terakhir mempunyai keunikan tersendiri. Syariah ini bukan saja menyeluruh atau komprehensif, tapi juga universal. Komprehensif berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual ibadah maupun sosial muamalah. Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Kholiknya. Pelaksana, Pelaksanaan Islam sebagai way of life secara konsisten dalam semua kegiatan kehidupan akan melahirkan sebuah tatanan kehidupan yang baik. Sebuah tatanan yang disebut hayatan thayyibah dalam melihat harta dan kegiatan ekonomi. Islam mempunyai pandangan yang jelas. Bagi buku yang pertama itu ada pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk harta benda kepada Allah. Kepemilikan oleh manusia hanya bersifat relatif ya, sebatas untuk melaksanakan amanah, mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuannya. Nah, terus yang kedua itu ada harta yang dimiliki manusia merupakan amanah dari Allah ya, yang dimanfaatkan sebagai medium manusia untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nah, yang ketiga itu ada pemilik hartanya. Yang keempat ada dilarang mencari harta atau bekerja yang dapat merupakan zikrullah. Dan yang kelima ada dilarang menempuh usaha yang haram seperti riba, perjudian, lagi tuh jual beli barang yang haram, terus mencuri ya dan sebagainya lah, kayak gitu. Nah, langsung aja kita eh, ke lembaga keuangan syariahnya. Nah, apa sih lembaga keuangan syariah itu? eh, mer- lembaga bi lembaga bisnis Islami atau lembaga bisnis syariah merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk mengatur aturan-aturan ekonomi Islam sebagai bagian dari sistem ekonomi. Lembaga tersebut merupakan bagian dari keseluruhan sistem sosial. Oleh karenanya, keberadaannya harus dipandang dalam konteks keseluruhan keberadaan masyarakat atau manusia. Sebenarnya bisnis secara syariat tidak hanya berkaitan dengan larangan bisnis yang berhubungan dengan seperti minum alkohol, pornografi, perjudian, dan aktivitas lain yang menurut pandangan Islam seperti tidak bermoral dan antisosial. Akan tetapi, bisnis secara syariah ditunjukkan untuk memberikan sumbangan positif terhadap pencapaian tujuan sosial ekonomi masyarakat yang lebih baik. Nah, bisnis secara syariah dijalankan untuk menciptakan apa? Untuk menciptakan iklim bisnis yang baik dan lepas dari praktik kecurangan. Seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya itu
di sini aku mau jelasin yang kedua itu ada pengertian pegadaian syariahnya nih. Nah, gadai dalam fikih disebut ron dan yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Sedangkan menurut syara artinya menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak gitu. Tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan. Pengertian ran menurut Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi dari harganya apabila yang bukan tidak sanggup bayarnya dari orang yang beri utang kayak gitu. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya tuh ada tujuan pegadaian syariah nih teman-teman. Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, pegadaian bertujuan sebagai berikut. Yang pertama, turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional ya pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan atau pinjaman atas dasar hukum gadai. Dua, pencegahan praktik pegadaian gelap dan pinjaman tidak wajar lainnya. Terus yang keempat yang ketiga ada pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman atau pembiayaan berbasis bunga. Dan yang keempat, bantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah ya. Nah, terus yang D itu rukun dan syarat gadai syariah. Rukun gadai syariah ada 5. Yang pertama ada rohin, kedua ada murtahin, ada marhun, ada marhun bih, dan ada sigat, ijab, dan kobol. Nah, yang pertama itu ada rohin. Nah, rohin itu apa sih? Nah, rohin itu adalah orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan. Nah, kalau yang kedua tadi ada dia namanya murtahin, guys. Nah, ya kan? Kalau murtahin itu ada apa? Ada orang, ada bank. Murtahin itu yang menerima gadai ya, ada orang, ada bank, atau lembaga yang dipercaya oleh rahin atau mendapatkan modal dengan jaminan barang. Atau tadi itu dia yang disebut dengan gadai, ya. Yang ketiga itu dia ada marhun. Nah, marhun itu barang yang digadaikan. Tadi kalau murtahin yang menerima gadai, kalau marhun ini barang yang digadaikan. Nah, barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang gitu. Terus kalau yang empat itu dia ada marhumbinya, yaitu dia utang sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rohin tadi yang menggadaikan ya atas dasar besarnya tafsiran marhum. Yang terakhir ada sigap ijab dan kabul, kesepakatan antara rohin dan murtahin ya antara apa tadi antara yang menggadaikan dan yang menerima gadai dalam melakukan transaksi gadai seperti itu ya. Oh, syarat gadai itu syarat gadai syariah ada apa aja sih? Yang pertama dia ada syarat akid ya. Terus ada marhum bi, tadi udah aku jelasin juga ya seperti yang di atas. Terus dia juga ada namanya jenis-jenis produk dan jasa pegadaian syariah kayak gitu ya. Yang pertama itu ada RAN ya, singkatnya produk pegadaian syariah ini memberikan skim pinjaman dengan syarat penahanan agunan yang bisa berupa emas, perhiasan, berlian, elektronik, dan kendaraan bermotor. Terus yang keduanya ada Arum. Arum ini kayak seperti memberikan skim pinjaman. Biasanya pinjaman itu diberikan eh, kepada pengusaha mikro atau UMKM yang menjaminkan BPKB motor atau mobil dan sebagainya. Ada Arum Haji juga. Arum Haji adalah sebuah produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah yang bertujuan untuk membantu nasabah agar bisa mendapatkan kuarsi haji dengan jaminan emas kayak gitu. Terus yang keempat dia amanah udah pasti ya guys. Jadi kalau misalnya kita mau apa minjam itu harus amanah. Terus yang kelima itu ada program produk belia seperti itu ya. Nah, sampai pada kesimpulan nih guys. Jadi kalau dari kesimpulan yang saya bahas di atas itu ada apa?
Kesimpulan itu adalah lembaga bisnis Islami merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk mengatur aturan-aturan ekonomi Islam sebagai bagian dari sistem ekonomi. Lembaga tersebut merupakan bagian dari keseluruhan sistem sosial. Oleh karenanya, keberadaannya harus dipandang dalam konteks keseluruhan keberadaan masyarakat atau manusia, serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Pegadaian Syariah merupakan salah satu LKNB eh, LKNB secara syariah yang mengutamakan kegiatan pembiayaan kepada masyarakat menggunakan akad sesuai prinsip-prinsip syariah. Beberapa layanan yang diberikan oleh Pegadaian Syariah seperti yang sudah tadi saya jelaskan adaran arum haji dan sebagainya. Dengan menjalani prinsip syariah diharapkan keberadaan Pegadaian Syariah dapat menekan keberadaan Pegadaian konvensional serta menghindari umat dari maisir, goror, riba, atau maghrib. Terima kasih, Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Sampai sini aja presentasi yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.